terutama di tengah-tengah melayani pekerjaanmu, bahwa kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu yang boleh mengarahkan kami, membawa kami pada jalan yang benar, agar kami semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuatkan terus, mampukan kami, dan ajar terus kami untuk kami selalu boleh datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dan Engkau pakai dan urapi dia, beri hikmat kepadanya, agar di dalam dia menyampaikan firman Allah benar-benar Tuhan itu boleh menjadi satu jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mengganggu kami, kami mau mendengar firman-Mu, kami bersatu hati bertengking dan tolakkan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan kau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa di Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka acara Beston kami pada sore hari. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan belajar akan firman Tuhan. Yang saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Lukas 13 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi bersekutu dengan firman Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah anugerah yang daripada Tuhan. Jadi penting sekali kita memiliki suatu kesadaran sebagai orang-orang yang memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, maka kita adalah orang yang memiliki hati selalu untuk menanggapi akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang disukai Tuhan, yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Apalagi tidak bisa dipungkiri bahwa dunia ini sedang mengalami masa-masa pandemi, di mana kita hidup di dalamnya, dan pentingnya kita hidup untuk melakukan sesuatu apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan, sebab kehidupan kita ini merupakan kehidupan yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat sekalipun di tengah-tengah tantangan dan cobaan yang terjadi dalam dunia ini. Saya percaya ada masanya di mana Tuhan mengukur setiap iman seseorang. Bukan berarti Tuhan membeda-bedakan, tetapi memang kebenarannya di dalam firman Tuhan itu, bahwa ada suatu tempat yang disediakan Allah bagi orang-orang yang setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ada juga tempat yang disediakan Allah untuk orang-orang yang tidak mau sadar dan menerima firman Tuhan. Itu adalah kebenarannya. Makanya ini merupakan suatu pilihan bagi kita, supaya kita ini yang dipanggil oleh Tuhan, hendaklah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang terpilih. Nah, saudara, berbicara tentang orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang sudah melalui proses, ya. Proses tahap demi tahap, fase demi fase, yang dimana kita mengikuti alur atau arus daripada kehendak Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius, ya, pasal yang ke-22 ayat yang ke-13 dan ke-14, bahwa di situ dikatakan, coba kita buka dulu ya, Matius
pasal yang ke-22 ayat yang ke-13 dan 14. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Ya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Berarti kalau kita mau menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah melewati seleksi, ya, seleksi yang dilakukan Tuhan. Seperti kalau kita menonton beberapa pertandingan, perlombaan, kompetisi dan sebagainya. Saya pribadi suka menonton Indonesian Idol, ya. Ya, segala kompetisi yang berkaitan dengan musik, dengan menyanyi, saya sangat suka itu. Dimana untuk mencapai, ya, seorang yang terpilih, seorang idol, seorang juara itu, mereka itu harus melewati beberapa karantina. Mereka itu dilatih. Baik suara, baik menjaga emosi mereka, baik melatih ekspresi mereka, baik belajar untuk menguasai lagu, menguasai panggung. Itu tidak main-main. Menjadi seorang idol, menjadi seorang yang terpilih untuk agar dia menjadi seorang juara, itu ditentukan supaya orang ini memiliki kualitas, ya, dalam hal talentnya untuk bernyanyi. Nah, sebenarnya situasi seperti ini juga itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ada suatu tempat yang disediakan Allah, ada suatu berkat yang disiapkan Allah bagi mereka yang mau berusaha untuk menjadi orang-orang kelompok yang terpilih ini. Dan dikatakan sedikit yang terpilih, berarti ini merupakan kelompok yang kecil. Tidak heran Tuhan pernah mengatakan bahwa di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32, berbahagialah kamu, hai kawanan domba yang kecil, sebab kepada kamulah dikaruniakan rahasia kerajaan surga. Karena ternyata kelompok atau golongan yang terpilih ini adalah kelompok yang kecil, ya, kelompok yang seolah-olah dikhususkan oleh Tuhan. Kelompok ini, kelompok yang kecil, kawanan kecil ini, karena mereka adalah kelompok orang-orang yang dipilih Tuhan dan dipercayakan Tuhan akan rahasia kerajaan surga, karena mereka mau hidup untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan di dalam Matius 16 ayat 24 itu, ya. Coba kita baca dulu Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, Ya. karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kawanan kecil adalah kawanan yang diperkenankan oleh Bapa di sorga. Bukan berarti kawanan besar itu tidak. Tidak. Tetapi kawanan kecil ini adalah kawanan yang sebenarnya sudah dipilih Tuhan dari sekian banyak orang-orang yang dijemput dalam Senin Lama tadi. Kalau dalam Matius 22 ayat 14, ya, dikatakan banyaklah orang yang dijemput tetapi sedikit yang terpilih. Jadi sebenarnya proses penjemputan itu adalah proses di mana bermula dari Tuhan Yesus. Bermula dari Tuhan Yesus yang melayani di bumi 3,5 tahun lamanya, di mana dia mengabarkan suatu pekabaran, kabar kesukaan bagi seluruh bangsa, kabar yang membawa kasih dan keselamatan, kabar yang membawa anugerah yang terbuka bagi siapapun yang mau membuka hatinya dan menerima pekabaran yang dibawakan oleh Yesus. Dan kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan pekabaran ini disertai dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib. Dan tentu Tuhan Yesus mempunyai kaki tangannya, ya, dalam pengertian mempunyai teman, rekan sekerja, yaitu murid-muridnya yang merupakan 12 rasul dan 70 murid, saudara.
Dan mereka melayani pekerjaan Bapa di sorga bersama dengan disertai tanda yang luar biasa. Sehingga banyak orang pada saat itu yang percaya, yang melihat itu diyakinkan dan mengalami kelepasan. Baik secara tubuh maupun jiwa mereka. Nah, ini yang meyakinkan dunia bahwa hanya di dalam Yesus Kristus itu ada suatu kelepasan. Ada suatu keselamatan. Ini yang membuat Tuhan Yesus menjadi teladan, menjadi suatu sosok ya, menjadi suatu batu penjuru di dalam kehidupan setiap umat manusia yang ingin mencari kebenaran, yang ingin mencari keselamatan yang sebenar-benarnya. Dan Tuhan menawarkan itu. Tuhan menjemput mereka, Tuhan mencoba menjaring mereka ya, dengan pekabarannya, dengan 4 Injil tersebut. Dan banyak sekali yang mengikuti Yesus. Termasuk kita. Sekarang ini kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah dijemput oleh Tuhan. Lewat pekabaran ya, Injil yang ada. Makanya kan dalam Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman daripada Kristus. Firman daripada Injil itu. Jadi saya percaya saya dan saudara adalah orang-orang yang dijemput lewat firman Allah yang dibentangkan. Firman Tuhan yang datang dari orang tua kita. Mungkin kita adalah orang yang sejak kecil sudah menjadi Kristen, tetapi nanti baru mengerti, baru mengalami pertobatan mungkin nanti di umur-umur 17 atau mungkin di umur 25 tahun. Bahkan ada yang sudah seumur hidup sampai 30 tahun, disitulah dia mengalami pertobatan yang sebenarnya. Nah, kemana aja itu selama 30 tahun. Namun dalam hal itu kita mengerti beginilah, Allah menjemput seluruh manusia karena memang pekabaran kesukaan ini, kabar kesukaan ini dibentangkan ke 4 penjuru alam. Tetapi di akhir zaman, dibukakan rahasia pengajaran yang bersumber daripada firman Tuhan. Supaya orang-orang ini semakin hari juga diajarkan bagaimana mereka hidup sebagai pengikut Kristus. Itu sebenarnya tidak mudah. Itulah kenapa ada situasi banyak yang terpanggil, banyak yang dijemput, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, karena ternyata banyak juga dari mereka yang sudah dijemput dengan firman Tuhan, yang sudah menjadi percaya, tetapi mereka undur daripada iman. Kita bisa melihat peristiwa itu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke Yohanes 6 ayat yang ke-60 ayat 61, coba baca. Yohanes 6 ayat 61. Yesus yang di dalam Ya, saya tahu itu ayat 66 itu banyak dari diantara mereka yang undur. Baca dari 61. 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Yesus melihat ketika dia sudah mengabarkan suatu ajarannya yang cukup keras pada saat itu ya, mengenai roti hidup. Roti yang turun dari sorga itu digambarkan ke dia. Mengenai itulah dia, roti yang turun dari sorga. Sehingga Tuhan mengeluarkan perkataan pengajaran yang mengajarkan, kamu akan memakan dagingku dan meminum darahku. Perkataan ini ternyata perkataan yang keras, yang diterima, yang sulit diterima dengan logika mereka. Oh, apa-apaan ini? Kenapa seperti ini? Karena sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan alami, yaitu dia akan pikul salib, mengalami aniaya, penderitaan yang luar biasa, itu juga akan dialami bagi mereka yang mau menjadi muridnya. Tetapi manusia diberikan jaminan, diberikan janji firman, bukan untuk menderita teraniaya, tetapi itu adalah suatu fase, batu loncatan yang memang harus dilalui. Jalan kebenaran itu hanya satu saja.
Tetapi memang harus melalui proses, harus melewati salib itu. Namun yang menjadi jaminan kekekalan, kalau kita mati menderita, teraniaya di dalam kebenaran bersama dengan Kristus, maka sesungguhnya kebangkitan Kristus dan kemuliaan, kemenangan Kristus itu pun akan kita alami juga. Itu yang luar biasanya. Tetapi ternyata perkataan keras yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kasus Yohanes 6 ini, banyak murid-murid menjadi goncang dan bersungut-sungut. Nah, alhasil saudara, di ayat yang ke-65-66 coba kita baca. 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, jadi banyak murid-murid yang dia sudah jemput. Nah, orang-orang yang sudah dia panggil, dipersiapkan untuk masuk dan menerima anugerah Allah, tetapi di tengah jalan mereka mundur, meninggalkan Tuhan Yesus. Ada spekulasi, ya, kami menemukan di sekolah Alkitab, ini kenapa ayatnya angkanya bisa kebetulan begini ya? Kok 666? Yohanes 6 ayat 66. Nah, apakah berarti orang-orang ini yang undur daripada iman adalah orang yang akan mengikuti kehendak antikris? Ya, ini hanya improvisasi kami saja. Hanya improvisasi, ini tidak ada di pelajaran. Hanya sedikit mengkritis, apakah ini suatu kebetulan atau memang ini rahasianya? Ya, sebagian kecil saja. Supaya kita sadar dan tanggap, ternyata orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang sebenarnya sudah dijemput, tetapi dia akhirnya mengundurkan diri. Banyak juga di zaman sekarang ini orang-orang Kristen yang undur daripada iman. Mereka lebih memilih mengikuti kehendak dagingnya, kemauannya, kehendak hatinya, daripada mengikuti Yesus Kristus, daripada mengikuti kebenaran. Sebab mereka tidak mampu melewati proses. Mereka adalah orang yang tidak sabaran, ya. Mereka yang tidak ada ketahanan iman. Mereka yang tidak tangguh. Tapi kalau dalam perkara jasmani, mereka berusaha, berjuang, tangguh. Tetapi dalam hal rohani, mereka tidak percaya. Karena mereka berpikir itu hanyalah fiksi. Mereka berpikir, ini rencana orang lain. Ini rencana Tuhan. Yang dimana tidak jelas. Nah, secara tidak langsung kalau kita jujur, sebenarnya kita sudah meragukan Tuhan. Banyak manusia, bahkan orang-orang Kristen itu sudah meragukan Tuhan. Ya, hanya saja tidak terungkap di dalam mulut. Tapi dalam perbuatan mereka sudah mulai menyangkal kebenaran itu. Minimal mereka berawal dari bertanya-tanya, benar gak ya ini? Nah, ditambah lagi mereka diperhadapkan situasi yang menekan. Ditambah lagi iblis memakai kerajaan dunia yang menawarkan kemanisan, kemegahan dunia. Lebih baik ini yang betul-betul terjadi. Hal yang real, nyata terjadi. Sehingga dengan kekayaan dunia ditambah janji manis dari manusia. Lebih yakinlah mereka, ya, ketimbang janji manis yang terdapat di dalam firman Tuhan. Maka semakin mereka menyangkal Tuhan. Makanya tidak heran di zaman akhir ini banyak orang yang berusaha hidup kudus, dia akan semakin kudus. Tetapi ada orang yang murtad, yang jahat, dia semakin jahat. Ya, dia semakin jahat karena memang ada satu masa, saudara, ada satu titik di mana kita harus tegas memilih. Saudara mau mencari kerajaan dunia atau saudara mau mencari kerajaan Allah? Ada satu titik di mana saudara harus tegas memilih. Dan tentu seperti pemahaman engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Engkau tidak bisa tunduk kepada Mammon lalu tunduk kepada Kristus. Tidak bisa. Engkau harus memilih satu-satunya. Sebagai hamba engkau harus menentukan sikap. Nah,
Kalau engkau mengikuti Kristus, engkau tidak akan kehilangan itu yang namanya berkat jasmani. Tidak akan. Tidak ada Tuhan katakan kalau engkau mengikut aku, engkau akan hidup miskin, engkau merana dan sebagainya. Ya, kalaupun ada memang kita menemukan penderitaan, itu penderitaan karena engkau melakukan kebenaran. Sebab memang banyak musuh orang-orang benar, saudara. Kita ini diumpamakan seperti orang yang betul-betul diutus di tengah serigala. Itu sudah menjadi gambaran yang jelas untuk kita renungkan baik-baik. Berarti memang kita hidup ini dikelilingi iblis, dikelilingi orang-orang yang jahat, dikelilingi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita yang sudah diungkapkan, kita yang sudah dibuat mengerti firman Tuhan, nggak perlu heran, nggak perlu kaget, seolah-olah engkau tidak diberitahu oleh firman Tuhan. Tuhan sudah datang lebih dahulu lewat firman-Nya. Kalau kita kaget, biasanya orang kaget, panik, akhirnya dia mundur, dia menyerah. Tapi orang yang beriman, dia dekat dengan firman Tuhan, dia sudah diberi warning. Sebelum dia menjalani kebenaran itu lebih jauh lagi, karena dia dekat dengan firman, dia sudah tahu dia akan apa yang akan dia hadapi. Kalau Tuhan katakan kamu akan menghadapi tantangan, saudara sudah siap. Saudara tidak perlu takut. Senjata kita sebagai orang percaya menghadapi tantangan di akhir zaman yang luar biasa hebat ini hanyalah iman. Sebab iman di dalam Kristus itulah iman yang mengalahkan dunia. Tuhan Yesus mengalami suatu aniaya. Tuhan Yesus mengalami suatu olokan. Tuhan Yesus mengalami suatu sindiran. Tuhan Yesus mengalami suatu penyangkalan, diasingkan, dijauhi, bahkan ingin dibunuh. Tetapi Tuhan ingatkan di dalam Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang ke-16 ya, kalau tidak salah, ayat yang ke-33. Apa di situ dikatakan? Yohanes 16 ayat 33. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan. Nah, ini janji Tuhan kepada saya dan saudara. Menghadapi dunia ini itu penuh dengan kejahatan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19, bahwa dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Coba kita baca. Lucy baca. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu kita berasal dari Allah. Kalau engkau memang benar-benar anak Allah, engkau hidup dan lahir dari roh Allah. Makanya anak-anak Allah itu Paulus menjelaskan dalam Roma 8. Anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh roh Allah. Ya. Kalau saudara baca Roma 8 itu satu perikop, saudara akan mengerti fase-fasenya. Ya. Ciri-ciri anak Allah itu pertama dia memiliki roh Kristus. Artinya kalau kita masukkan dalam rahasia pelajaran 7 tingkat iman, saudara harus mengalami kelahiran baru daripada air dan roh. Mengalami kepenuhan roh. Tetapi ditegaskan di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 dan seterusnya, bahwa anak-anak Allah ini adalah orang-orang percaya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya yang mau taat mengikuti kehendak Roh. Karena ada manusia percaya memiliki roh, punya karunia, namun dia lebih mengikuti kehendak dirinya sendiri daripada mengikuti roh Tuhan. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Ini sebagai orang penipu ulung. Dia memanfaatkan anugerah Tuhan tetapi untuk menipu banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Dia tidak sadari sudah menipu dirinya sendiri. Makanya di dalam Yakobus 1 ayat 21-22 dikatakan di situ, orang yang sudah mendengar dan mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia sama seperti penipu. Karena dia sudah menipu kebenaran dalam hatinya. Kehidupan kita tidak usah munafik di hadapan Tuhan. Kita semua sudah mengerti firman Tuhan. Tinggal bagaimana buahnya itu kita wujud nyatakan. Sebagai tanggung jawab kita
kita tidak menyangkal firman Tuhan. Karena kalau kita sudah punya firman, tetapi dalam hal mempraktekkan kita itu sulit, bukan sulit ya, sulit seolah-olah kita masih ada usaha, tetapi butuh proses. Kita sudah mengerti firman, tapi tidak mau. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Ini sama seperti membuat seseorang ini menjadi pencuri kemuliaan Tuhan. Makanya dia manfaatkan anugerah Tuhan, dia manfaatkan itu kebenaran firman Tuhan, tetapi untuk menyesatkan. Ini sudah tergolong orang-orang yang hidup di dalam dunia dengan penuh kejahatan. Coba teruskan dulu tadi, 1 Yohanes 5 tadi. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Jadi nggak usah heran saudara. Kalau kita menghadapi tantangan yang berat, sepertinya kita dikelilingi orang-orang yang sifatnya seperti serigala. Ya maaf kata, saya pakai bahasa Alkitab. Orang-orang yang memiliki suatu sifat seperti anjing dan babi dan serigala. Ya, itu kan perkataan firman. Anjing dan babi ini sebagai gambaran orang-orang yang sudah kenal firman, tetapi dia berbalik. Dia berbalik, tapi dia tidak melepaskan kebenaran itu. Dia ambil, dia manfaatkan untuk hal-hal kepentingan nafsunya. Wah, ini yang berbahaya. Makanya nabi-nabi palsu lahir dari sini. Rasul-rasul pengajar 5 jawatan ini lahir dari orang-orang bertipe seperti ini. Ini adalah orang yang tidak setia, ya. Orang yang lebih mengikuti kehendak dagingnya. Nah, hati-hati. Kalau kita kembali lagi kepada ayat pokok di dalam Lukas 13 ayat yang 30 ini saudara. Bahwa yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini menggambarkan akan ada situasi di mana kalau kita sebagai senior, ya sebut saja kita adalah orang-orang yang sudah mengerti, mengecap kebaikan Tuhan, tahu akan pengajaran. Kita adalah orang kabar pengantin. Tetapi ada masanya kalau kita tidak mampu setia, kita tidak mau hidup jujur di hadapan Tuhan, kita tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan bertukar tempat. Kitalah yang akan menjadi yang terakhir, ya. Tetapi orang-orang yang baru bertumbuh ini, dia yang malah makin maju. Artinya orang-orang bertumbuh yang mau setia. Ini yang sangat menyakitkan dan memedihkan hati. Makanya di dalam Lukas 13 ini ayat yang ke-22, ayat yang ke-23 ya. Coba 23, 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu. Berjuanglah masuk kepada pintu yang sesat itu, terus. Sebab aku berkata kepadamu. Sebab aku berkata kepadamu. Ini garis bawahi pesan Tuhan Yesus. Banyak orang akan berusaha untuk masuk. Banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan mendapatkan. Saya bisa katakan begini, kabar pengantin adalah kabar yang menuju kepada kesempurnaan, membawa seseorang masuk kepada kesempurnaan untuk menerima, ya, suatu tempat yang disediakan Tuhan dalam Yerusalem baru. Wah, haleluya. Itu janji Tuhan bagi pengantin Kristus. Tetapi saudara, sesungguhnya harus membutuhkan perjuangan untuk memasuki pintu yang sesat itu, saudara. Ini ada kaitannya dengan Matius 7 ayat yang ke-13 14. Karena ada orang yang ingin masuk tetapi tidak dapat. Mereka sulit masuk situ. Ini seperti suatu contoh orang yang kaya. Orang yang kaya yang saya sudah khotbahkan di hari Minggu. Orang yang kaya ini ternyata tidak mampu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan dia sedih
karena hartanya begitu banyak. Yang Tuhan inginkan, teguran yang Tuhan berikan kepada orang kaya ini mengenai bahwa sesungguhnya sulit bagi orang yang kaya untuk masuk kerajaan surga. Karena Tuhan melihat orang kaya muda ini terikat dengan kekayaan dan keinginan dunia. Tuhan menegur dengan keras supaya ia betul-betul tidak terikat dengan kerajaan dan kekayaan dunia, saudara. Ini kan seperti suatu pertarungan dalam kehidupan orang percaya. Sesungguhnya kalau kita mau menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih, kita harus siap memikul salib. Sangkal kehidupan kita. Sangkal diri kita itu berarti sangkal ego kita. Sangkal kesombongan, kedagingan kita. Kedagingan ini selalu meronta-ronta ketika kita diajarkan untuk hidup kudus. Wah, kedagingan ini selalu merasa seperti tersembelih ketika kita mau hidup kudus. Ya memang seperti itu. Kita itu ibarat Yohanes 15 ayat yang kedua. Bukan berarti kita ini dikerat, tapi kalimat bagian B. Kita ini perlu dibersihkan supaya kita berbuah lebat. Coba kita baca. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, ya. supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, jadi ada orang yang digambarkan, ada ranting yang dikerat, yang dipotong oleh Tuhan karena dia tidak berbuah. Tetapi ada ranting yang dia berbuah, tetapi perlu juga ada sesuatu dibersihkan, dikerat, supaya tujuannya dia semakin berbuah lebat. Ini menggambarkan kehidupan kita yang mau menjadi terdahulu, tetapi tidak ada tidak ada suatu pergantian, tetapi kita tetap setia. Kita tetap menjadi yang terdahulu, yang terdepan. Haleluya. Kalau kita setia, terkadang pergumulan kita itu adalah ego kita. Kita melakukan kebenaran, kok masih aja ada. Masih ada aja orang yang jahat kepada kita. Masih ada aja tantangan, cobaan yang menerpa. Kita sudah buat baik, toh masih ada aja orang yang tidak senang dengan kita. Kita berusaha untuk menolong orang, toh masih ada aja orang-orang yang ingin menyakiti dan menjatuhkan kita. Ya, ketika kita merenungkan hal seperti itu, pertama, saudara ada orang yang berbahagia. Karena 1 Petrus 4 ayat yang pertama dikatakan kita sedang dipersenjatai pikiran kita untuk hidup mengambil bagian penderitaan Yesus. Kedua, kita ini jangan terlalu banyak mengeluh dan bersungut-sungut. Tuhan tidak suka itu. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 14. Jangan engkau berbantah-bantah dan mengeluh dan bersungut-sungut. Ingat bangsa Israel, ketika mereka bersungut-sungut, mereka habis mati dipagut ular. Itu gambaran kehidupan kita. Kalau mau mengikuti Nabi Musa, mengikuti pemimpin rohani, mau mengikuti gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus, tapi ada persungutan, bisa-bisa persungutan itu kita dipagut oleh iblis. Kita dipagut dan mati rohani kita. Seperti ular yang memperdayakan Hawa. Dengan kelicikannya, akhirnya berhasil dia menjatuhkan manusia yang sudah ada kemuliaan Tuhan. Perhatikan, iblis ini mempunyai kemampuan yang tidak main-main, saudara. Manusia, kalau kita perhatikan suasana Taman Eden, itu menggambarkan manusia bertatap muka dengan Allah. Bertatap muka dengan Allah. Kedua, manusia begitu dekat dengan kemurahan Allah karena Tuhan memfasilitasi. Ketiga, manusia memiliki pakaian kemuliaan. Tapi bayangkan dengan kelicikan daripada kata-kata si ular tua itu, saudara, dari iblis, dia bisa mempengaruhi manusia.
supaya manusia lebih menginginkan sesuatu yang dilarang Tuhan dari satu pohon, ketimbang manusia memikirkan kekayaan dari pohon-pohon yang berbuah yang disediakan Allah. Bukankah kita seringkali seperti itu? Kita lebih suka keinginan dunia yang membawa kepada kebinasaan, yang menjatuhkan kita dalam dosa, yang membuat kita tercerai dari Taman Eden, dari berkat Tuhan, dari jaminan keselamatan Tuhan. Kita lebih mengikuti kekayaan duniawi yang tidak sebanding dengan kekayaan yang dijanjikan Tuhan. Hati-hati. Firman Tuhan saat ini saya tibakan sampai di sini. Ingatlah, jangan sampai kita menjadi orang yang sudah terdahulu tetapi menjadi yang terakhir. Ya. Sesuatu yang terakhir itu tidak bagus. Ya. Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang dijemput dengan firman Tuhan, berusahalah untuk menjadi orang yang terpilih. Ya, orang yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki kualitas iman yang luar biasa. Makanya tadi dikatakan, Tuhan ingatkan, berjuanglah untuk memasuki pintu yang sempit itu. Ayat terakhir, Matius 7 ayat yang ke-13. 14. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Karena pintu dan jalan yang lebar itu adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Zaman sekarang, kalau saudara melihat segala sesuatu memberikan jaminan, tawaran-tawaran yang nampaknya menyenangkan, yang nampaknya membuat kehidupan saudara terangkat, ya, jangan percaya dulu. Jangan percaya dulu, saudara. Bertanyakan kepada Tuhan. Termasuk di dalam termasuk di dalam dunia pelayanan. Hati-hati. Pelayanan yang kelihatan sudah ditawarkan dengan jaminan, dengan diberikan fasilitas begini. Oh, saudara mendapatkan kedudukan begini kalau engkau mau melayani. Saya pernah dulu. Ya. Bukan saya ya. Oh ya, saya pernah dulu dan saya juga mendengar cerita pengalaman anak-anak Tuhan. Ya, bukan dari Gesba, tenang saja. Jadi ada dari gereja lain. Mereka nampaknya melihat, ini dalam hal bermain musik, melihat teman saya ini memiliki kemampuan bermain musik yang kualitasnya oke lah, saya mengenal. Mereka sebenarnya teman saya ini udah punya gereja lokal, tetapi karena mereka melihat kemampuan, mereka mencoba mendekatinya dan mencoba mengikatnya dengan diberikan tawaran dan sebagainya. Ya sebut saja gaji lah. Gaji. Jadi dalam dia melayani, ya dia diberikan suatu tawaran, dia dijamin yang intinya adalah duit lah. Intinya adalah duit, diberikan fasilitas dan sebagainya. Akhirnya teman saya pun ya terikat, terpengaruh dengan dia meninggalkan gereja lokalnya. Yang saya tidak tahu, mungkin dia bertumbuh dari sekolah minggu di situ, tetapi begitu mudah terpaut oleh karena perkara jasmani. Nah, ini siapa yang salah? Dua-duanya salah, saudara. Karena dua-duanya sama-sama memandang pekerjaan Tuhan itu diukur dari duit, diukur dari materi. Ini yang berbahaya di hari-hari ini. Bahkan ada karunia anugerah sampai hal talenta pun. Itu jangan dijadikan suatu barang dagangan, barang jual beli. Anugerah Tuhan tidak bisa diperjualbelikan. Jangan kita menjadi seperti Simon penyihir akhir zaman. Ya, kita kelihatan berkuasa, kita kelihatan bisa melayani, menyembuhkan orang, tetapi motivasi di balik pelayanan kita itu adalah ingin dipuja-puji. Pengagungan. Stop itu pengagungan hamba-hamba Tuhan yang kelihatan pelayanannya besar, ya. Hati-hati. Tuhan tidak suka, ya. Kalau saya mau ceritakan tentang perjalanan iman daripada Om Yanse Wawuruntung, ya.
Sesungguhnya ya banyak sih versi cerita. Ada orang mengatakan bahwa almarhum Yan Cawuruntu ini dipanggil Tuhan karena dia punya latar belakang yang tidak baik. Hati-hati. Tuhan tidak pernah memanggil seseorang itu dengan mengukur, oh ini latar belakangnya seperti ini. Buktinya kalaupun dia punya kekurangan almarhum ini, kenapa Tuhan pakai dia luar biasa? Ya. Yang menjadi cerita, yang menjadi perenungan adalah ketika almarhum ini dipakai luar biasa, tampaknya jemaat umat Tuhan yang tidak terkendali terlalu memuja-muji dia. Bukan berarti ini atas skenario hambanya, tidak. Hambanya justru mengajarkan, sembahlah Tuhan Yesus. Tapi karena wibawanya yang luar biasa, wah, jujur saja sampai ibu gembala, ya mama saya, kayaknya kalau waktu di masa pemuritan, kalau mau berjalan kemana-mana, kalau mau naik pesawat saja, itu ibu gembala rasanya kalau naik pesawat dia goncang, tapi selama itu ada Om Yance ya di dekatnya, itu dia tidak takut. Dia merasa berani walaupun ya di masa-masa sulit, tapi yang penting ada guru besar di dekatnya. Dia merasa tenang. Bayangkan itu ya, itu di lain sisi itu adalah aura positif. Kuasa, memang kuasa Tuhan yang dianugerahi kepada seorang hamba Tuhan. Dan kalau kita melihat pergumulannya, itu pun tidak mudah, saudara. Itu pun tidak haus akan materi dunia, tidak mau cari-cari kedudukan dalam hal organisasi, ya. Dia tidak mencari itu. Yang dia cari itu bagaimana dia memperoleh kedudukan di sorga, ya. Dengan membuktikan dia setia sampai mati. Nah, sehingga singkat cerita, sebenarnya banyak umat Tuhan yang sudah memberhalakan dia, ya. Sekali lagi, ini bukan skenario dia, ini juga bukan keinginan dia. Banyak cerita. Tuhan tahu dan dia juga bisa menjaga kekudusan itu. Dia sangat jaga. Berbeda dengan hamba Tuhan sekarang. Hamba Tuhan sekarang cari-cari muka semua. Ya. Gimana berusaha siapa yang paling dibukakan rahasia dalam jemaatnya. Nah, padahal kehidupannya itu berbuah pun tidak. Kalau saya mendengar cerita kesaksian dari ibu gembala, dia punya tantangan almarhum itu dari dalam maupun dari luar. Terbalik, dari luar termasuk dari dalamnya. Nah, saya tidak perlu ceritakan. Tapi intinya kalau saudara mendengar ceritanya, memang teraniaya tubuh, jiwa dan roh. Tapi dia tidak bersungut. Dia melawan itu dengan kasih. Dia melawan itu dengan tetap melayani. Ya, bukan melawan dengan untuk memenjarakan, untuk menghakimi, untuk dan sebagainya. Tidak. Dia tetap berjuang. Dia tetap melayani musuhnya. Dia tetap melayani orang-orang yang membenci dia. Dia tetap maju terus dalam melayani Tuhan. Nah, itu yang membuat banyak orang yang membenci dia, tapi jadi akhirnya menyukai dia. Nah, saking tidak terkontrolnya, itu banyak orang yang sudah memberhalakannya. Mungkin di dalam pelayanannya kayaknya kalau tidak dia yang berkati, tidak enak. Padahal beliau mengajarkan banyak murid-muridnya. Ini banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak ladang sudah menguning, ya. Tuayan semakin banyak, tetapi pekerja sedikit. Saya percaya dengan ilham roh, almarhum itu mengajarkan, mempunyai satu roh, hikmat yang sama. Dia bukan mau mencari jabatan supaya dia menjadi pemimpin tunggal, ya, walaupun dia pada saat itu guru tunggal, ya. Karena dia pada saat itu yang dipercayakan Tuhan, dibukakan rahasia. Tapi beliau tidak mengambil semuanya itu sebagai kemuliaan yang dia harus yang membuat dirinya itu dipuja-puji. Tidak. Kalau cerita dari almarhum bapak saya, bagaimana penginjilan itu dia percayakan kepada murid-muridnya. Dia tidak perlu berkhotbah, ya. Kalau zaman sekarang, kayaknya kalau mau dapat pelayanan di mana-mana itu harus ada jabatan, ya. Minimal sekretaris. Biar dikenal, biar bisa mewakili. Tidak bisa seperti itu.
Kalau kita mempunyai konsep seperti itu, apalagi hamba-hamba Tuhan, jangan-jangan kita ini konsep Babel. Konsep Babel yang menyatu hanya untuk melawan Tuhan. Kesombongan. Hati-hati. Ya, ini adalah pekerjaan Tuhan. Makanya kalau kita melihat pemakaian luar biasa dalam kehidupan almarhum Om Yance, ya sebenarnya Tuhan ambil. Tuhan bisa mempertahankan beliau, bisa. Tapi tampaknya umat Tuhan itu sudah tidak terkendali. Sudah terlalu memberhalakan. Ya, lebih baik Tuhan ambil. Lihatlah pengalaman Rasul Petrus. Ya, ketika Rasul Petrus dan Petrus Yohanes atau Paulus, saya lupa ya. Dimana ketika mereka habis melakukan mujizat, banyak jiwa-jiwa menyembah dia. Menyembah mereka. Tetapi mereka mengoyakkan jubah mereka. Wah, jangan engkau sembah aku. Nah, Petrus juga diperhadapkan dengan Cornelius ya. Cornelius itu datang menyembah. Petrus, bangkitlah. Bukan aku yang kamu sembah, tetapi Allah. Kalau hamba Tuhan zaman sekarang, lo perlu dia cari itu supaya disembah. Ini yang berbahaya. Ini yang namanya sudah menambahkan firman ini. Ya. Menambahkan firman itu bukan semata-mata kita pahami. Tambah lagi tulisan di Alkitab. Tambah tulisan lagi di pengajian. Bukan itu. Tapi lewat perlakuan kita yang tidak dituliskan, yang tidak diajarkan, tapi buah-buah yang keluar itu buah asam. Nah, buah-buah yang harusnya dihasilkan pohon yang baik yang tumbuh di mana tumbuh dari benih hidup firman Tuhan sehingga menjadikan pohon yang baik, sehingga firman Tuhan mengatakan buah yang baik itu akan keluar dari pohon yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang jahat. Yang terjadi seperti itu adalah umat Israel. Dinanti-nantikan Tuhan supaya dia mengeluarkan buah yang baik, padahal umat Israel seperti tanaman kegemaran Tuhan. Tuhan memagari dia. Tuhan membuat tanahnya itu supaya pohon tanaman kegemarannya itu bertumbuh sempurna dan menghasilkan buah yang baik. Yang keluar malah buah yang asam, buah yang busuk. Hati-hati. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita terbangun, terdidik, terbentuk dari firman Tuhan. Kita orang-orang yang dijemput lewat firman Allah. Tapi awas, jangan sampai di hari-hari terakhirmu, ya, di hari-hari ini, di masa-masa usiamu yang harusnya matang di dalam firman Tuhan, tetapi kematanganmu itu adalah kematangan yang justru menghasilkan dosa. Buah yang menghasilkan dosa, yaitu buah-buah hawa nafsu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tetapi yang diinginkan Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang tetap terdahulu dan tidak tergantikan, kita harus tetap maju terus tanpa menoleh ke belakang. Ya. Jangan menoleh ke belakang. Ingatlah istri daripada Lot. Tuhan suruh, naik ke gunung, lari selamatkan. Jangan melihat ke belakang. Nah, itu artinya pergumulan kita menuju kepada kemenangan. Gunung pergumulan. Kita memang seperti menanjak gunung untuk memperoleh keselamatan. Tapi jangan lihat ke belakang. Tidak usah menoleh ke belakang, saudara. Itu seringkali menjadi intimidasi. Luputkan diri kita dari kebinasaan. Jadi kita berjuang, arahkan pandanganmu ke depan. Karena seperti suatu gambaran, gembala domba itu selalu ada di depan. Beda kalau gembala bebek ya. Gembala bebek itu dia menggiring, gembala ayam. Tuhan bukan gembala bebek. Tuhan Yesus bukan gembala ayam. Gembala domba. Ya. Gembala domba senantiasa ya, mengiringi domba-domba yang ada di depan. Domba-domba yang sensitif, domba-domba yang mengasihi gembalanya. Pertama, dia tahu, dia mengenal suara gembala. Kedua, dia mempunyai indera penciuman, dia tahu jejak-jejak gembala. Nah, saudara bisa temukan rahasia pengupasan materi itu di dalam kitab Surah Sulaiman. Domba-domba yang setia itu dia tahu jejak gembala. Dia akan mengikuti. Kemanapun gembalanya pergi, dia akan ngekor-ngekor terus. Tapi kalau saudara domba, ya, dombing, ya. Domba tetapi sifatnya seperti kambing, wah, lihat saja. Ada kambing yang menyeruduk tuannya, gembalanya.
Apalagi domba, serigala tetapi berbulu domba. Waduh, ini lebih berbahaya. Ini udah iblis ini, ya. Jadi tetaplah menjadi yang terdahulu. Walaupun ini nubuatan firman Tuhan, memang akan ada yang terdahulu menjadi yang terakhir. Tapi dengan kebenaran ini kita berjaga-jaga, ya. Tetaplah pelitamu menyala, ya. Menjadi 5 gadis yang bijak. Jangan biarkan pelitamu padam, supaya engkau tetap di posisi yang terdahulu. Kau tidak akan menjadi yang terakhir, ya. Ini sudah peringatan. Kalau engkau mengalami sesuatu yang akhirnya menjadi terakhir, yaitu salahmu sendiri. Tuhan sudah datang lebih dahulu dalam hidupmu. Karena engkau mengabaikannya, ya akhirnya tergenapilah terdahulu menjadi terakhir di dalam hidupmu. Tapi kalau engkau setia, niscaya engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kau mengingatkan kami Tuhan akan kualitas iman, di mana jikalau kami memiliki iman yang disempurnakan, iman yang dewasa, maka kami menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang akan mengalami kemenangan di dalam Engkau, orang-orang yang tidak akan bertukar tempat. Kami akan menjadi orang-orang yang tetap setia mengikuti Gembala Agung kami, yang tidak akan pernah menjadi orang-orang yang terakhir, tetapi kami akan selalu mengikuti jejak-Mu. Kami tidak akan mengalami Tuhan sesuatu perkara yang buruk, apalagi kami mengalami kebinasaan. Namun kami adalah orang-orang percaya yang selalu mengikuti kehendak-Mu, selalu mau belajar untuk setia memikul salib, menyangkal diri kami, dan siap menjadi murid-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ampunilah kami Tuhan, baharuilah hidup kami senantiasa, agar kehidupan kami ini bersih dari segala niat-niat yang tidak baik, bersih dari segala kuasa kegelapan yang seringkali mengintimidasi hati kami. Tapi biarlah Tuhan lewat firman-Mu kami senantiasa dibaharui, senantiasa dipertambah-tambahkan hikmat kami, agar kami boleh menjadi orang-orang pilihan yang mengerti dan mengikuti kehendak-Mu. Setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah hati kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Layakkanlah hidup kami Tuhan, untuk dapat Tuhan menjamah hadirat-Mu, merasakan dan mengalami persekutuan di dalam roh, lewat penyembahan dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu segala bentuk pekerjaan iblis yang mengintimidasi, menghambat dengan berbagai cara, kami manggil nama-Mu yang penuh kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, redisik edibidit traidelo walalai. Terima kasih Tuhan. Kuduskanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah.
Haleluya, rebede lada rebede sai rebede kanda wala rebede kai. Rada sibidi try the libidi si I the low wala rada rebede si try the libidi I the low wala rebede si I the low wai. Rebede low wala rebede si kai the low wala rebede kanda la rebede try. Rebede si I the libidi si rada low wala. Akulah alif dan dia yang ada dan yang sudah sedia ada. Bahkan yang akan datang kelak Sikai botono dikrai. Hai hambaku dan anak-anakku, sejahtera dan berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Tetaplah kamu di dalam penyerahan kepadaku, karena aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Mele sibikam tu no dikrai. Itulah sebabnya aku mau ketika kamu datang menghampiri aku. Biarlah kamu datang dengan penuh penyerahan kepadaku agar kamu boleh memandang kemuliaanku turun di tengah-tengah kamu. Mele cunau dikrai. Aku bertanya kepada kamu, sudahkah kamu mendengarkan firman-Ku? Bikrai lo cunai. Firman-Ku itu adalah aku sendiri. Mele cunau dikrai. Aku tetap mengingatkan kepada kamu bahwa sesungguhnya aku tidak mau jangan sampai kamu yang aku panggil terdahulu menjadi terkemudian, dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Sebab itu waspadalah kamu dan berhati-hatilah kamu di dalam kamu menjalani kehidupan kamu di tengah-tengah dunia ini. Aku yang sudah memanggil dan memilih kamu, aku mau kamu tetap ada di jalan yang sebenarnya yang aku telah berikan kepada kamu. Melodi krano tunai, hambaku dan anak-anakku, aku tetap mengasihi kamu. Selama kamu mengikuti jejakku dan melakukan setiap firman yang boleh aku sampaikan kepada kamu, kamu akan merasakan aman hidup di dalam aku, karena aku tetap menyertai dan menuntun kehidupan kamu pada jalan yang benar, agar pengiringan kamu tidak menjadi sia-sia di dalam aku. Karena banyak orang menyangka jalannya itu lurus tapi ujungnya maut. Tetapi berbahagialah bagi kamu, karena aku selalu bawa kamu pada kebenaran yang sebenarnya, agar kamu tidak meraba-raba di dalam dunia ini, tetapi kamu mempunyai satu kepastian hidup di dalam aku, karena jaminan keselamatan aku telah berikan kepada kamu. Kamu patut berbangga hidup di dalam aku, karena aku selalu menuntun kehidupan di kamu pada jalan yang benar. Hamba-hambaku dan anak-anakku, ingat kamu baik-baik kalau firman aku boleh datangkan kepada kamu. Itu bukan suatu kebetulan, tapi aku ada maksud dalam hidup kamu, agar kamu bertambah-tambah setia di dalam mengiring aku dan melayani pekerjaanku, dan tetap berdiri di atas kebenaran yang aku telah berikan kepada kamu. Tapi satu hal yang aku menuntut dalam hidup kamu, kalau kamu sudah mengerti tentang jalan keselamatan
penghormatan dan pengajaran aku berikan. Bukan kamu menyombongkan diri dan merasa paling hebat Bikrai Tunai, tetapi semakin aku memakai kehidupan kamu, semakin kamu tetap hidup rendah di hadapanku. Biar kamu merasa bahwa orang lain lebih daripada kau. Itu yang aku inginkan dalam hidup kamu. Bekam Tunai. Kadang-kala manusia tidak memandang kamu Bikrai Tunai, tapi aku selalu melihat ketaatan kesetiaan kamu di dalam aku. Semua itu tidak akan menjadi sia-sia Bikrai Tunai, tapi aku tetap memperhitungkan semuanya itu. Dan satu saat kamu akan melihat Radelo Tunai, aku akan mengangkat kamu dan aku akan memakai kamu. Lila ini si Bikrai Tunai. Sebab itu aku minta kepada kamu, tetaplah semangat melayani pekerjaanku. Jangan lihat keadaan yang terjadi di tengah-tengah dunia atau di sekeliling kamu, tapi lihatlah aku yang sudah memanggil dan memilih kamu Bikrai Tunai. Panggilanku indah dalam hidup kamu Bikrai Tunai. Sebab itu hormati dan hargailah panggilanku, dan kamu akan melihat Sibik Tunai. Ada satu saat aku akan mempermuliakan namaku di dalam kehidupan kamu. Sibik Tunai, mengertikah kamu? Hai hambaku, tetaplah engkau setia melayani pekerjaanku. Waktu-waktu yang aku berikan pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena di tengah-tengah engkau melayani aku Bikrai Tunai, aku selalu memperhatikan engkau Bikrai Delo Tunai. Dan ingat engkau baik-baik. I become Tunai. Semakin engkau setia, engkau tetap hidup dalam kerendahan. I seek Delo Tunai. Dan engkau akan lihat ada satu waktu aku akan mengangkat engkau. I know Lo Tunai. Tanggung jawabmu besar di dalam pekerjaanku yang aku percayakan kepada kamu. Lehesik Adonai, engkau tidak perlu melihat ke kiri dan ke kanan, tapi lihatlah kepadaku yang sedia menolong, menguatkan, dan aku sedia memegang kedua belah tanganmu. Lehesik Adonai, dan membawa engkau di tengah-tengah engkau melayani pekerjaanku. Dan ada hal-hal yang indah yang aku akan buat dalam hidup dan keluargamu. Mengerti gak engkau? Lehesik Adonai, tetap semangat dan lakukan apa yang engkau lakukan di hari-hari ini. Lehesik Adonai, dan di hari-hari akan datang engkau akan lihat apa yang engkau lakukan. Aku sedia memberkati engkau. Asik Adonai, Lahasibik Angkena, sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara. Haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Pada saat sore hari ini kami boleh bersekutu di dalam hadirat-Mu lewat firman dan Roh-Mu. Kuatkan kami terus Tuhan dalam iman percaya kepada Engkau, agar kami Tuhan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar iman kami Tuhan tetap maju di dalam Engkau. Kami tidak akan mundur Tuhan meninggalkan kasih karunia-Mu, tapi kami tetap setia sampai langkah yang terakhir. Diberkati Tuhan kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, simpatisan yang ada, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia dan berharap sungguh kepada Engkau, yang selalu mau bersekutu Tuhan di dalam hadirat-Mu, yang mau melakukan kehendak-Mu Tuhan dengan setia. Engkau Allah tidak buta, Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan setiap orang-orang percaya yang hidup taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Kau akan memelihara kehidupan mereka sekalipun hidup kami ini Tuhan diutus seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala, tapi kami mempunyai gembala agung yang suci yang selalu menjaga melindungi kami Tuhan dari ganasnya Tuhan dunia ini yang senantiasa membinasakan, menyesatkan kehidupan orang-orang percaya. Tapi kuasa firman-Mu menjadi pedang, menjadi perisai kehidupan kami, agar kami Tuhan tetap bertahan di dalam kebenaran-Mu sampai kami memperoleh berkat janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih, diberkati kami semua Tuhan.
baik kami di tempat ini maupun saudara-saudari seiman kami yang hadir menyaksikan dalam ibadah online ini. Biarlah kami semua tetap diberkati. Bangsa negara kami bersama pemerintahan teruslah bekerja menurut kasih karunia-Mu, agar setiap Tuhan kasus yang terjangkit semakin menurun Tuhan. Berikan hikmat, taruhlah hikmat kesadaran di dalam kami Tuhan, umat-Mu, kepada umat manusia bangsa kami ini, agar kami tetap menjalankan protokol dengan sebaik-baiknya dan hidup berjaga-jaga dan saling hormat menghormati, bekerja sama, saling mengasihi di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh melihat bangsa kami ini semakin dipulihkan dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami akan tutup Beston kami pada saat hari ini, sekaligus tutup penyangkalan diri kami Tuhan. Diberkati Tuhan dalam segala kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Udah penglihatan? Jadi waktu masuk dalam doa dan penyembahan, itu ngomongnya waktu terang itu turun, tiba-tiba Tuhan disebutkan di tengah kita. Ini semua perhatian kepada kita, dan saya lihat bahwa dia tetap perhatian Tuhan itu, dan dia katakan tingkat suara, dan Tuhan katakan bahwa kamu tetap setia di dalam aku dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jalankan itu dengan setia, karena ada satu saat Tuhan katakan apa yang kamu lakukan itu Tuhan akan membuat sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan yang Tuhan sudah ajarkan itu tetap peganglah, pegang. Kemudian setelah itu bilang, saya lihat bahwa ruangan ini tiba-tiba seperti dengan awan itu, ada awan-awan yang angkat. Tiba-tiba kita bilang yang begitu. Dan Tuhan katakan, pegang orang bertangan bagi dia angkat. Dia katakan, setialah kamu pada langkah yang terakhir, karena apa yang sedang kamu lakukan di tengah-tengah pemulaian itu semua aku tetap perhitungkan. Lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-8, sebagai upayamu tidak menjadi sia-sia di dalam aku. Untuk angkatan kerjakan, bekerjalah, kerjakan. Itulah seksi yang terlihat itu. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, intinya adalah bekerjalah dan bekerja di ladangnya Tuhan. Layanilah Tuhan dengan tetap bersemangat. Tuhan selalu membaharui semangat kita untuk tetap belajar dan melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Shalom.